Akhirnya dua rekan saya menuju ke Polsek Sambirejo. Ketika sampai di Polsek Sambirejo, salah satu rekan saya nelpon saya, "Bos, nggak bisa laporan nih di sini, nggak bisa, kita nggak diterima di sini." Lah, saya bingung. Lah, lalu gimana, Mas? Yaudah gini aja, nggak usah lama-lama. Kalau memang belum bisa diterima di Polsek, sudah kita coba ke Polres. Istilahnya saya langsung minta tolong ke kedua rekan saya, langsung aja meluncur ke Polres. Udah, Polsek ditinggalkan aja dulu, langsung ke Polres aja. Mungkin semoga Polres nanti akan bisa menerima laporan kejadian atau peristiwa yang saat ini terjadi di stok file kita. Kemudian dua rekan saya langsung meluncur ke Polres. Sampai di Polres mereka langsung ke SPKT. Setelah dari SPKT ternyata dirujuk ke ke Reskrim. Dan di sana dua rekan saya juga memberikan informasi lagi ke saya. Mereka telepon lagi ke saya bilang, di sini tidak bisa menerima juga karena yang harus laporan yang punya. Apa, Mas? Yang punya? Bilang aja, Mas, ini telepon dari yang punya, saya, bilang aja. Saya bingung, apa ya begitu? Saya nggak tahu harus seperti apa lagi. Akhirnya saya hanya bisa memeluk anak saya, melihat anak saya yang seperti itu keadaannya, saya hanya bisa meluk anak saya sambil bingung, sampai mau nangis, mau ngapain, nggak bisa. Saya bingung, nyawa atau harta, benar-benar di situ saya itu benar-benar sangat diuji, atau benar-benar saya itu dihadapkan oleh sebuah pilihan yang memang harus memilih nyawa anak saya. Saya langsung setelah itu berapa menit saya telepon. Dua rekan saya bilang, "Sudah, Mas, pulang aja. Udah." Nah, lalu gimana? Gimana? Kita harus laporan, ini ada kejadian. Ya sudah, Mas, sudah. Saya akan memberesin dulu keadaan anak saya biar anak saya sehat. Setelah itu nanti saya akan ke Polda. Biarkan saya sendiri aja yang akan hadir ke Polda. Sekarang kalian semua pulang aja ke rumah. Sudah, biarkan saja. Akhirnya saya hanya pasrah. Sudah, saya sambil meluk anak saya, melihatin anak saya, sambil berdoa supaya dia lekas sembuh. Saya tidak tahu saat itu harus berpikir apa. Sudahlah. Dan di situ HP saya terus bunyi, terus dapat laporan, terus dapat dokumentasi, dapat bukti-bukti. Terus dikirim dari rekan saya, dari Mas Weli, dari Mandor Weli, dan juga beberapa tukang yang memang tidak bisa apa-apa di sana, yang punya HP, mengirim video ke saya, mengirim dokumentasi juga. Sudahlah, saya nggak tahu harus seperti apa. Akhirnya saya menunggu sampai anak saya sehat. Dan tanggal 2 Agustus saya ke Polda Jateng ditemani dengan rekan dari Jogja juga. Pagi saya sampai Polda Jateng, akhirnya diterima pada sore hari. Saya kemudian selesai, saya pulang. Ketika pulang, saya hanya bisa merenung. Yang penting anak saya sudah selesai, sudah sembuh, sudah mulai ada keadaan yang membaik. Saya akan mencoba untuk berpikir bagaimana saya bisa membawa sebuah tragedi Panda Tuli ini menjadikan sebuah pelajaran yang berharga pada saya. Saya berharap dengan laporan polisi, semuanya akan bisa adil, semuanya akan jelas, dan akan proses secara aturan yang sudah tertulis. Tiba-tiba tanggal 5 Agustus saya hanya menunggu datang surat dari Polda dan dilimpahkan ke Polres Sragen kembali. Di Polres Sragen saya di BAP, kemudian runtut, dari BAP juga runtut, saksi, kemudian dari terlapor, kemudian terlapor dan saksi-saksi yang lain dari
apa namanya, pihak terlapor dan diteruskan sampai SP2HP itu numpuk di tempat saya. Numpuk dengan ada yang 2 minggu datang, 1 bulan, 2 bulan, jadi memang acak datangnya kapan dan sebagainya, acak. Saya berkali-kali dipanggil ke Polres Sragen, padahal jaraknya jauh dan saya itu uang Rp1.000 aja susah. Saya nggak tahu harus mencari uang dari mana saat ini, karena kejiwaan saya benar-benar sangat terganggu. Kelihatan saya sehat ini, kelihatan saya bugar, tetapi sakit jiwa hati saya, pikiran saya traumatis luar biasa. Saya saat itu tidak tahu harus berbuat apa. Saya nurutin prosedur-prosedur hukum yang berlaku, prosedur yang telah dilakukan oleh pihak-pihak kepolisian Sragen. Saya percaya dengan Polri, dengan kepolisian. Apalagi pencanangan Kapolri saat ini. Transformasi Polri menuju presisi, luar biasa. Prediktif, responsibility, transparansi yang berkeadilan. Dari ujung bawah sampai ujung atas, semuanya berkeadilan. Luar biasa. Itulah yang membuat saya yakin bahwa kepolisian akan menjalankan kewajibannya. Ya, akhirnya sampai 1,5 tahun ini, saya juga belum menemukan titik terang. Saya masih menunggu bagaimana sih proses hukum, seperti apa. Ya Tuhan, bingungnya saya menghadapi hal seperti ini, saya bingung sekali. Benar-benar barang saya, benar-benar barang kerjasama saya, benar-benar barang yang dibeli oleh saya, benar-benar barang yang diperbaiki oleh saya, benar-benar area itu area yang saat ini dalam penguasaan saya, real, semuanya sudah saya jalankan sesuai proses. Benar-benar semua barang yang ada pada tempat saya dimasukin orang yang saya juga nggak tahu, dibongkar, diambil, dirusak. Gila. Angkur pada pondasi, yang notabene pondasi itu harganya luar biasa, mahalnya. Dan itu satu set dengan angkur, dipotong. Lalu tempat perlengkapan saya, tempat untuk mekanikal atau genset saya, tempat panel kelistrikan saya, dihancurkan temboknya. Karena tembok hancur, atap jadi miring. Karena cuma dari bataku kita kumpul, tumpuk-tumpuk, kita semen. Luar biasa. Dan di situ, teman-teman atau rekan-rekan yang ada di sana, juga menyaksikan semuanya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya bingung. Hancur selama 1,5 tahun. Saya tidak tahu harus seperti apa. Panda Tuli mengingatkan saya terus setiap detik perjalanan proses saya. Waduh. Saya membutuhkan titik terang. Saya butuh teman curhat. Karena itulah saya akan curhatkan ke teman-teman. Unek-unek saya seperti apa. Tadi saya akan mencoba memperlihatkan bagaimana si Panda Tuli itu terjadi. Tragedi peristiwa 27 Juli 2019 itu terjadi. Saya ada video, segelintir video di mana Panda Tuli itu terjadi. Dan di mana saat ini Stokvel di tahun 2021 keadaannya sekarang ini seperti apa. Saya akan tunjukkan itu. Inilah Panda Tuli. Peristiwa tragis. Peristiwa 27 Juli. Perhatikan dengan seksama. Pahami area ini.
di mana area stone crusher kami, kalau kita sebut juga Stockville, itu berada di tengah-tengah sawah. Kalau bahasa Jawanya bulak sawah. Belakang ini, di belakang kamera itu adalah jurang. Di kiri, di sebelah utara itu adalah bentangan sawah. Di sebelah timur sana itu adalah bentangan sawah juga, dan itu perbatasan Jawa Timur. Dan di sebelah kanan itu selatan itu adalah bentangan sawah juga. Saya mendapatkan dokumentasi ini semua dari rekan yang ada di sana, yang tidak tahu harus berbuat apa. Jelas, kecuali kalah jumlah, mereka juga bingung mau ngapain. Panda Tuli. Yang namanya Panda Tuli, ya inilah Panda Tuli. Peristiwa 27 Juli. Saya sedih sekali kalau mengingat. Di saat inilah saya benar sedang mendampingin anak saya dalam situasi hidup atau mati gara-gara asma akut. Nyawa taruhannya, nyawa anak saya taruhannya. Gila, gila ya Tuhan. Saya sedih sekali. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Dan lihat, itu adalah tempat yang usaha ini adalah tempat jiwa raga saya, perekonomian saya, dana-dana saya buang di sini semua untuk mencukupi juga nanti kebutuhan rekan-rekan yang bekerja sama dengan saya dan juga ikut saya hutangin di situ. Dan ini adalah situasi di tahun 2021, keadaan Stockville saya bersih, sunyi, hancur. Ini adalah pondasi, ini adalah angkur yang dipotong. Pondasi ini ratusan juta harganya, ratusan juta. Angkur kalau sudah dipotong, ya sudah nggak bisa dibuat lagi. Karena angkur itu adalah pondasi utama atau tonggak utama dari baja, digunakan untuk menahan mesin supaya nggak goyang. Dan ini dibuat barengan dengan pondasi. Sekarang hancur. Dan kalau mau mendirikan mesin lagi, harus buat lagi ratusan juta. Dan di pojok ujung sana, kalau ingat, itu adalah tiang listrik yang barusan 2 atau 3 bulan kemarin, 2-3 bulan sebelum Panda Tuli itu terjadi dipasang. Dan listrik juga barusan hidup. Ya Tuhan, baru mau memulai mencoba operasionalkan mesin yang sudah bagus, sudah kita belikan yang baru, sudah kita ganti yang baru, yang rusak kita sisihkan, tapi semuanya hilang sekarang. Dan ini bangunan ini ya bangunan yang jebol temboknya, yang akhirnya hancur semua. Bingung saya.